Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du. Saya kira saya tidak akan mereaksi Rismon dalam waktu dekat ya. Ternyata di Solo itu sibuk sekali memang. Wah ini hajatan tiap hari ya. Sampai kemarin ada orang yang namanya Bu Yanti itu mengaku temannya Jokowi waktu SMA. Eh, Lucu lah ya itu. Ya kalau misalkan Jokowi bikin reunian ketemu sama teman itu sudah tidak perlu kita jelaskan lagi di mana letak kejanggalannya. Karena itu sudah janggal sebelum terjadi. Nah, ternyata di hari yang sama sepertinya ini ya, sepertinya di hari yang sama Rismon itu datang ke sana sama Jagir, bawa-bawa buku. Aduh, ini mau nipu lagi kalau saya lihat ya, nipu Jokowi lagi. Dalam pengertian bahwa buat apa sih begitu ya? Orang yang sudah jadi hambanya Jokowi, ya sudah, nggak usah perlu buku lagi, nggak perlu sudah. Orang yang netral sudah tidak akan percaya begitu. Orang yang seneng Roy Suryo juga sama, udah nggak bakalan percaya sama si Rismon. Dan tidak mengherankan di mana ada Rismon, di situ ada Azwan. Ya sekarang itu. Kalau dulu kan di mana ada Rismon ada Roy Suryo. Sekarang di mana ada Rismon di situ ada Azwan. Nah, ini di tengah-tengah gejolak banyaknya demonstrasi di Jakarta. Baik. Jadi tapi begitu ya, tapi timnya Mas Roy juga tidak berhenti begitu. Ini sedang melakukan katakanlah apa ya rencana untuk menggugat Jokowi lewat CLS. Nanti juga kita akan bahas itu. Dan di waktu yang sama para termul itu tidak tahu malu. Mereka ngomong P21 terus dan nggak jadi terus, dan sialnya banyak yang nonton terus. Ini menarik nggak ya? Menarik. Menarik tidak menarik ya? Menariknya dari sisi entahlah ya, silahkan dicari sendiri lah sisi menariknya di mana, tidak menariknya di mana. Cuman kalau saya mah kita apa namanya, kita present ya, kita suguhkan, kita sajikan ini yang sedang terjadi sekarang. Baik, inilah Rismon. Pakai engnya di mana sih? Dokter Eng Rismon Hasiholan Sianipar M. Ang. Kita saksikan. Tuh, ini Agak wacana sana, masuk. agak Gimana sana. Pak tadi? Waduh. Takutnya ada yang keluar. Ini tanggapan dari Pak Jokowi seperti apa Pak tadi? Sangat. Ya. Abang dulu, abang. Oke. Saya kasih pengantar dulu. Nanti teknisnya klien saya Rismon ya. Jadi pertama kita udah bicara di dalam tentang buku ini. Dan saya mau kasih tahu kejutan Pak Jokowi tanda tangan tuh. Wih, keren. Jarang loh. Keren. Bisa aja. Artinya Ya, ACC. Pak Joko Widodo sudah paham misinya dan buku ini harus segera dipublish, dicetak sesuai dengan yang kita inginkan. Di mana-mana yang nanda tangan itu yang punyanya buku. ini ini kamu bikin buku. Terus ditanda tangan sama orang ya. Pak, ini buku saya. Oh ya, minta tanda tangan dong. Ya, Aduh. itu satu. Nanti teknisnya ada 10 bab. Nanti klien Rismon yang menjelaskan. Saya bicara secara hukumnya aja. Nah, tadi saya katakan sebelum kita ke dalam, ini kan kita yang kedua kali ke sini. 12 Maret yang lalu itu permohonan saling maaf-maaf dan mengajukan perdamaian atau restoratif justice. Lebaran. Dan beberapa bulan kemudian, tanggal 14 April, hampir sebulan kemudian, Rismon mendapat SP3. Artinya Rismon otomatis sudah keluar dari perkara tentang ijazah yang disebut dulu palsu. Oke. Nah, sejak saat itu, seharusnya secara hukum Rismon ini udah free. Ibaratnya burung udah terbang kemana-mana pun. Tapi Rismon ini mempunyai beban moral yang tinggi, khususnya kepada pribadi Pak Joko Widodo. Apa itu? Buku yang pertama, Joko White Paper,
white paper itu yang isinya kontennya ada berapa halaman itu dari Dokter Cipa, 480 halaman itu dari Respon, dan 48 halaman itu dari Roy Suryo. Itu sepertinya buku yang tidak prudent atau tidak ilmiah lah. Bentar ya, itu Respon itu seharusnya jadi burung terbang yang bebas kemanapun. Iya, cuman gak bakalan dapat makan. Ya kemarin bilang jadi banyak utang Respon itu. Siapa yang mau bayar? Kalau terbang bebas, nggak ada makanannya. Nah sekarang ini kan lagi cari makanan tuh di mana? Ya nggak usah ditanya. Lah masa ada pengarang buku minta tanda tangan sama siapa juga? Harusnya tuh Jokowi disimpan bukunya di Jokowi, dapat tanda tangan Dokter Eng Rismon Hasiolan Sianipar M Eng itu. Akhirnya Rismon membuat sendiri yang terbaru, otentikasi ijazah Pak Joko Widodo. Ada monografinya, Bang. Ada monografinya juga gitu. Jadi inilah yang dikerjakan Rismon kurang lebih 3-4 bulan terakhir ini. Jadi sebelum SP3 pun dia udah memulai ini. Jadi ada yang mengatakan kapan dia susun itu? Kalau nggak disusun sama dia emang jadi sendiri nih buku. Dia sendiri dong, dan dia sendiri benar-benar solo karir untuk itu. Dan syukur akhirnya isinya itu menegakkan kembali yang tadinya palsu menjadi asli. Tarik dong yang peneliti-peneliti yang lain, mana seperti waktu masih di kubunya Roy Suryo tuh, tarik para peneliti yang independen, suruh mengomentari buku ini. Ya, para apa? Kok jadi para sih? Para kritikus mengenai digital forensik yang sama kemarin, pinta dong ini mah solo karir kok bangga. Ya itu mah menunjukkan terbeli. Jadi dijelaskan ke Pak Jokowi, dan Pak Jokowi benar-benar menerima secara logika gitu loh. Cuma nanti teknisnya emang punya Jokowi logika. Jadi rekan-rekan sekalian, kehadiran kita ke sini adalah yang utama judulnya tanggung jawab moral dari Rismon Hasiolan Sianipar, karena dia sudah menerima SP3 atau penghentian perkara atas dirinya atas tuduhan atas laporan dari Pak Jokowi 30 April tahun 2025 yang lalu. Nah itu. Nah kemudian kami di dalam tadi menyinggung juga hal yang lain. Tentu Pak Jokowi harus saya berikan, Pak Jokowi kan sudah punya penasihat hukum. Dan kami akrab, tidak berlawanan, tapi perlu dong kita kasih masukan juga. Bahwa perkara ini memang harus sampai ke pengadilan. Kalau tidak sampai siapa, Jagir? Mencapai keputusan yang tetap, perkara ini kan balik lagi sampai kita nggak tahu kapan. Oleh sebab itu saya kasih tahu, dibutuhkan putusan inkrah van Gewisde dalam perkara ini. Inkrah van Houten. Inkrah van der Wisde. Aduh, kamu teh pengacara ya, bilang aja mau jadi pengacara Jokowi begitu ya, Jagir. Oh, kan boleh kan, kita kan sudah punya, jangan intervene dengan urusan orang. Masa ini pengacara seperti ini etikanya? Ya, ini punya tim hukum, tapi saya punya pandangan. Sebentar, boleh nggak seperti itu? Ya, secara etika ini malah, secara hukum memang nggak ada yang melarang. Ini masih secara etika keprofesian, boleh tidak seperti itu? Ini ada orang nih lagi diperiksa sama dokter begitu ya. Ini tidak diminta pandangan, tidak apa, kemudian mengeluarkan pandangan, Pak. Ini menurut saya begitu. Boleh nggak itu? Menurut profesionalisme sebuah sebuah profesi. Keputusan yang mengikat semua stakeholder, bahkan setiap orang, sehingga perkara ini benar-benar suatu monumen atau jurisprudensi dalam bangsa ini. Nah itu tadi Pak Jokowi menarik, sampai saya tulis loh. Bahasanya gimana itu? Sampai saya tulis di kertasnya. Ya, saya tulis, tolong minta ditulis, kata saya tulis bahasa itu kan bahasa Belanda. Jadi rekan-rekan sekalian jurnalis, tolong diinformasikan pada masyarakat Inkrah van Houten, bahwa memang ini perkara ini harus sampai. Jangan-jangan Inkrah van der Wijk. Nah, saya tuliskan dalam bahasa Belanda. Ya, istilah-istilah kayak gitu doang. Siapa yang sampai ke pengadilan di antara 5 itu harus. Mana sok saya atuh? Sebut 5-5-nya atau berapa pun. Pokoknya harus menyentuh meja hijau. Ya mana? Menjadi ada keputusan hakim yang mengikat. Mana? Baik di tingkat PN atau PT sampai Mahkamah Agung atau apa ini. Pokoknya
The last minute nanti itu harus ada putusan yang mengikat bagi semua orang dan menjadi jurisprudensi. Itulah tujuan hukum selain tadi teknis bukunya oleh Risman. Jurisprudensi buat siapa, buat apa? Ya, putusan hukum nanti juga bisa digugat lagi kok kepada yang lebih tinggi. Mau emang ini Jokowi ini masuk. Ya. Ada keberatan itu. Dia nggak bakalan masuk, ini nggak bakalan masuk. Jagir nggak bakalan. Saya jelaskan juga sendiri mengenai Roy Suryo dan Tipa. Bagaimana? Tadi saya diplomatis mengatakan, ya tentu itu Pak urusan Polda. Kapan ibaratnya ada upaya penangkapan, penahanan dan sebagainya, saya urusin Risman. Kalau saya urusan mereka kan namanya ultra petita dalam hukum. Saya nggak urusin itu, tapi Polda Metro Jaya tentu. Mungkin rekan Andi nanti menjelaskan lebih tajam ya. Ya itu. Jadi rekan-rekanku sekalian, itulah tadi waktu kami sebenarnya hanya beberapa menit, tapi di dalam kami penuh keakraban ya. Saya sempat makan kue 2 potong sama minum. Saya tanpa izin Pak Jokowi ketawa. Saya bilang ini orang Batak, Pak. Tanpa disuruh pun aja apa-apa katanya. Ribet no, Pak. Pantesan. Mohon maaf ya kepada orang Batak yang bukan termual. Ya, ngomentari kasus orang gak dipinta komentar juga. Udah lah, itu mah kayak gitu aja ya. Udah tau lah isinya kayak gimana. Cuman ada yang menarik tadi nih bahasanya, Jokowi menanyakan Roy dan Tifa. Kemudian dijawab lah, itu apa urusan Polda saja. Lah kok nanyain sama Jokowi itu gak punya otak apa ya? Mau nanyain masalah Roy sama Tifa, nanyain kok ke Jagir. Kan biasa bersurat, ber-WA, bertelepon dengan pihak kepolisian yang ada di Jakarta itu. Langsung tanyakan, kan gak susah. Ini nih, ya orang gak ngerti dari mana informasi datangnya. Makanya digoreng-goreng sama para termul itu. Di lain pihak. Ini ada Pak Rustam Effendi kalau saya tidak salah ya. Ada juga siapa di dalamnya itu Pak Taufik. Ya ada Pak Taufik di dalamnya itu. Ini judulnya Jokowi tidak bisa tidur tenang. Gugatan CLS baru bakal dilayangkan. Ya nggak bakalan berhenti sudah ini mah. Ya terus bakal terus. Berhentinya gimana? Nggak bakalan. Sampai 2029 nggak bakalan berhenti. Nah ini makanya kita selingi beberapa permasalahan ijazah ini dengan permasalahan lain yang sedang happening ya. Saya tidak mengatakan lebih urgent karena setelah lama bersinggungan dengan permasalahan ijazah ini, saya jadi tahu bobotnya. Memang ini besar permasalahan ijazah itu. Saya jadi tahu bobotnya. Apalagi beliau-beliau ini yang setiap hari. Nih ini ada apa strategi ya. Gugatan CLS baru bakal dilayangkan. Kita lihat nih. Ya, jadi pertemuan ini juga membahas tentang rencana lanjutan dari tim Akui. Jadi apakah ini nanti berganti nama ataukah nanti masih menggunakan nama yang sama? Nah, nanti kita tunggu saja. Dan juga ini pasti masih tetap. Jadi kita masih mengejar yang namanya pembuktian dalam ijazahnya Bapak Jack. Nah, karena selama ini kan tidak pernah dibuktikan. Nah ini rencana kita mau melayangkan gugatan lagi. Dan gugatan ini gugatan yang menurut saya semakin hari ini semakin menjadi boleh dikatakan seperti tren ya. Jadi banyak apa namanya warga negara, masyarakat, banyak komunitas, ya, banyak komunitas, kemudian banyak juga dari para praktisi hukum itu juga mulai menggunakan CLS ini sebagai upaya untuk apa namanya meminta kejelasan dari pemerintah, karena memang CLS ini kan sebuah apa ya namanya gerakan hukum yang memang agak berbeda karena memang tidak diatur secara rigid di KUH Perdata maupun di undang-undang yang lain. Nah ini terkait dengan ijazahnya Mas Jack ini kan memang sampai hari ini kan masih menjadi misteri dan ya sepanjang itu tidak segera ditunjukkan ya pastinya gugatan-gugatan ini akan terus muncul. Gak usah bikin buku. Justru itulah karena tidak ada yang membiayai dan di belakang kita juga ya cuman masyarakat saja yang pengen ngerti masalah ijazah ini sebenarnya bagaimana. Betul.
Jadi akan terus sepanjang ijazahnya tidak ditunjukkan. Nah, ini mungkin disambung teman-teman saya, rekan-rekan. Terima kasih. Salam akal waras. Terima kasih Pak Dr. Taufik. Bahwa sebenarnya ini masyarakat selalu dibuat bimbang terus tentang ijazah palsu ini. Bang Jack ini seolah-olah menutupi dengan narasi-narasi dia kalau dia mau menunjukkan, tapi hanya sebatas ngomong doang. Tapi di pengadilan dia nampak aja tidak berani, apalagi menunjukkan. Ini masyarakat ini silakan menilai sendiri, bisa menilai sendiri. Sejauh mana sebenarnya keyakinan tentang ijazah Bang Jack ini. Dan Sebentar ya, ini kan logikanya mudah sekali ya. Yang menuduh itu tugasnya bikin buku, yang dituduh tunjukin ijazah. Itu semua buku habis sudah dengan ditunjukkan ijazah itu. Ya ini aduh, gimana Jokowi itu? di pembuktian di semuanya Di berbagai forum pengadilan. forum pengadilan dan sebagainya, ini juga tidak nampak ternyata. Ini Nggak ada. mungkin akan ditambah lagi teman-teman, sehingga masyarakat makin gemes gitu loh. Jadi duwe ora toh kan ini. Monggo. Ora, Baik. ora duwe. Terkait dengan CLS baru nanti, kita sepakat saja. Yang pada pokoknya fundamentalnya itu kita kembali kepada tujuan untuk negara. Adanya negara itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, Ya, salah cita-citanya satu demikian. ijazah itu bentuk dari simbol dari pendidikan. Nah, lalu bagaimana kalau ijazah itu untuk instrumen untuk memecah belah? Nah, maka dari situ kan kita harus ada gerakan pelurusan memaknai pendidikan yang sebenarnya bagaimana. Terus ijazah itu dibalikan pada fungsi yang sebenarnya, bukan untuk alat memecah belah. Begitu kiranya. Gitu, Bang. Baik. Nah itulah ya, besar. Ini saya mau melihat juga nih. Ini ada YouTuber bukan YouTuber Nusantara, ini mah YouTuber Termul. Wah, ini viewsnya orang lagi bagus banget. Dan waktu saya lihat sebentar ya, coba lihat ininya apanya, judul-judulnya nih orang ini nih. Ini Termul mah kayak gini, saya mah heran. Kok banyak yang nonton? Ini yang nontonnya apa Termul semua? Ya atau ada ada penaikan algoritma secara secara apa ya saya katakan, dengan cara yang kita tidak tahu begitu ya. Karena kita tahu misalkan kemarin Komdiji bisa men-take down video Pak Amin Rais misalkan, kita tahu itu. Cuman yang saya tahu sih di YouTube itu ada fitur berbayar ya. Jadi kita bisa menaikkan video kita itu dengan cara kita membayar tuh, dipromosikan begitu. Cuman saya belum pernah nyobain itu. Jadi apa maksud saya heran? Ya heran gak heran sih ya, mau heran Indonesia. Yang maksud saya heran seperti ini, coba lihat ya. Ini kalau memang yang nontonnya itu generik, sangat mengkhawatirkan Indonesia itu. Apabila yang menontonnya itu memang organik ya, bukan generik. Yang menontonnya organik, memang orang-orang betul. Coba lihat ini. Ini rata-rata dia bikin video satu hari itu 1 atau 2 ya. Menjelang penahanan Roy Suryo, malah jadi provokator demo mahasiswa. Padahal menjelang penahanan mana? P21-nya sampai sekarang belum pasti. Kemudian ini, yang paling baru nih. Detik-detik Roy Suryo dan Tifa dijemput paksa oleh JPU dan Rismon. Fix laporkan Roy ke KPK. Roy auto pucat stres. Mana? Detik-detik Roy Suryo dan Tifa dijemput paksa. Mana? Dijemputnya nggak ada. Ditonton lagi. Yang nontonnya banyak. Ini Modiar, KPK panggil Roy Suryo, terendus garong duit rakyat. Hotman dan Rismon membongkar dan Tifa nyonyor. Ini nulis judul, nggak ada titik, nggak ada koma, nggak ada tanda baca yang menunjukkan di mana berhentinya kalimat begitu. Sampai bingung kita bacanya. KPK panggil Roy Suryo, mana? Ya ini mah hoax semua. Sebentar, ini kok hoax seperti ini, judul hoax seperti ini yang saya tahu isinya tidak ada dari apa yang jadi judul, kok yang nontonnya banyak. Ini kalau kalau organik mengkhawatirkan Indonesia sudah. Ya sudahlah,
sudah pantas dipimpin sama Jokowi sekian tahun, sudah pantas juga dipimpin sama Prabowo sampai saat ini begitu ya. Udahlah pantas, udah itu mah udah apa namanya, udah kelayakan bagi bangsa Indonesia yang memang demikian adanya. Ini seperti ini. Channel seperti ini dilihat, ditonton, banyak yang nonton. Kalau ini tidak organik, coba ada nggak yang tahu caranya gimana tuh? Kalau ini nggak organik. Dan berbahaya juga kalau ini tidak organik, berarti ruang publik kita sudah di-hijack. Dan seharusnya disinilah Komdiji berperan, ya, menyeimbangkan situasi ruang publik. Apa boleh juga kayak gitu ya? Nggak tahu ini siapa sih yang punya, bukan kewenangan, saya rasa ya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan ruang publik. Ya pada akhirnya mungkin orang-orang yang ada di situ ya. Karena cara-cara seperti ini kalau ini tidak organik, bukan dibolehkan, ya memang kenyataannya demikian. Terus kita juga mau nyalahin siapa begitu. Kayak kalau dulu itu orang yang bayar pamflet ya, bikin flyer disebarin banyak. Ya masa itu melanggar juga? Ya itu mah bukti bahwa ruang publik di-hijack. Dan itu hak setiap orang yang ada di ruang publik. Itu nanti filosofisnya banyak terlalu dalam. Nih salah satu isinya nih. Apa coba yang mau diomongin sama orang ini nih? Fandoli official katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fandoli Official. Kali ini saya akan merasa tentang perkembangan nasib Roy Suryo dan Tifa. Dan kali ini tentunya Roy Suryo dan Tifa kepanikan dan kebingungan karena dalam hari ini dia menghadapi detik-detik akan menghadapi sidang. Dan terlunjang kali ini Roy Suryo, Panci dan Tifa ini tidak memiliki cukup bukti. Bahkan karena mereka miskin data, miskin ahli, bahkan miskin saksi fakta untuk menghadapi persidangan. Makanya dia lagi pusing sekali. Bahkan pengacara Rafli Harun juga sempat tidak berkomentar, apalagi Stompel kali ini sudah gemetaran karena sebentar lagi akan disidang. Dan menurut Rismon, sidang nanti akan sangat singkat sekali. Dan kita tonton statement video berikutnya guys. Ini akan menghadapi sidangnya apa? P21-nya belum ada, woi. P21-nya belum ada sampai saat ini, gimana mau menghadapi sidang? Kekurangan bukti, kekurangan saksi, kekurangan ahli. Aduh, ya. Sebenarnya kalau prediksi saya sidang ini akan singkat. Sangat singkat. Kenapa? Ya saya kan dari dalam tahun itu nggak ada saksi mereka. Nggak ada saksi ya guys ya? Ahli kemarin yang dihadirkan juga ahli yang mendukung saya justru. Bukan tulisan Roy Suryo 49 halaman itu seperti Dr. Rido dan lainnya. Iya. Jadi menurut saya akan singkat sidang itu nanti bisa peninjauan kembali, bisa banding ya, bisa PK. Bagi saya ini nanti sidang ini Miskin ilmu nggak? miskin Jelas, ilmu juga. pasti ya. Jadi, bagi saya ini nanti persidangan nggak seimbang justru. Nggak seimbang melawan Pak Jokowi guys. Jadi memang Roy Suryo Panci sok-sok miskin atau data, mana? miskin ilmu dan miskin segalanya. Makanya nanti di persidangan dipastikan Roy Panci akan kalah. Karena yang penting nanti saat dijemput JPU Jaksa Penuntut Umum jangan sampai main drama lagi ya guys. Kayak dulu pernah Roy Suryo main drama lucu-lucuan ya guys, pakai kursi roda kemudian lehernya penyangga alasannya sakit. Dan kali ini fix P21 bahkan P22 dan berkas sudah diantarkan ke kejaksaan dan sudah tentu Roy Panci nanti JPU siap-siap untuk menjemputnya. Kita tonton statement video berikut ini guys. Bentar ya, ini orang seperti ini ya, entah dari kalangan apa, saya tidak tahu lah ya dari kalangan apa. Cuman saya mau mengatakan begini, ada banyak orang bilang cari duit dari Jokowi begitu ya. Nih kalau saya cari duit, saya mending kayak orang ini. Lihatin orang ini nih, bikin hoax kayak gini, itu yang nontonnya banyak sekali, jauh lebih banyak daripada salah satu-satunya video saya begitu ya. Entah kalau total watch time-nya, saya sekarang bikin 4 sehari itu. Ini kalau saya memang cari duit, saya mending jadi Termol. Dan si Termol itu coba dengarkan tadi kan ya, masih bilang Roy Panci. Ini orang nggak mau ngerti permasalahan bagaimana. Roy Suryo sudah mengklarifikasi permasalahan Panci itu. Tidak didengarkan sama sekali. Terus saja Roy Panci terus. Padahal Mas Roy sendiri sudah mengklarifikasi hal itu. Ya, aduh, bentar lagi Ada 2 tokoh besar.
Satu Ibu Mega, yang kedua Pak Yusuf Kala. Yang sudah tunjukkan saja ijazah. Iya betul itu masalah itu. Tunjukkan saja ijazahnya. Kalau saya juga selain tunjukkan ijazahnya. Apa nih orang ini ngomong apa? Kami adalah mendesak Tadi Suhadi kemarin. ya, untuk melakukan penahanan kepada Roy Suryo. Suryo. Betul ya. Di samping itu kita juga menanyakan kelanjutan dan kepastian artinya juga kan Menyampak. Ini. Sudah diperlihatkan. Ah, udah. Ini artinya. Tonton sendiri aja kalau mau nonton ya. Ya begitulah. Dan banyak setelah kayak gini tuh hampir semua ya. Kalau tidak saya katakan semuanya. Udah dulu nanti cari lagi yang lebih relevan. Mudah-mudahan para termul cepat habis, cepat binasa, dan Anda yang bukan termul, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.